Jangan pernah sekali-kali membuat keyakinan di dalam hatimu bahwa amal ibadahmu bisa memasukkanmu ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka. Dalam hidup, satu-satunya tempat kita bersandar harus Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Nanti di banyak penjelasannya Kiai Soleh tentang ibadah selalu dicantumkan antara yang lahir dan yang batin ini. Ini saya bawa beberapa contoh. Misalnya ketika Kiai Soleh menjelaskan tentang sholat. Itu di surat An-Nisa ayat 43 itu kan ada ayat. Ini saya ambil dari tafsir Faidur Rahman. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau dekat-dekat dengan sholat. Dekat-dekat aja jangan. Wa antum sukara, dan padahal engkau sedang mabuk. Ini salah satu ayat yang ditafsir oleh Yai Soleh untuk menjelaskan bahwa dimensi batinnya sholat itu penting. Katanya Yai Soleh, ini di tafsir Faidur Rahman, yuqimunas sholat iku kelawan arep nekani sholat 5 waktu, kelawan adabe sholat zahir utawa ya batine, kelawan arep nyukupi syarat rukune, kelawan nekani hukukus sholat, khusyuk, tawaduk, hibah, khauf, lan mesti kelawan suduk lan ikhlas ing dalem niate. Mendirikan sholat itu dengan cara menjalankan sholat 5 waktu dengan menjaga adab lahirnya juga batinnya, dengan memenuhi syarat rukunnya, dengan menjalankan semua hak-haknya sholat, termasuk khusyuk, tawaduk, hibah, khauf, suduk, ikhlas. Nah, ini batinnya sholat menurut Kiai Soleh. Khusyuk itu dimensi batin yang ada di dalam, tawaduk itu dimensi yang bisa dilihat di luar. Kadang-kadang disebut khudu'. Jadi sholat itu harus ada khusyuknya. Kadang-kadang orang menerjemahkan khusyuk ini konsentrasi. Tapi tidak persis begitu. Jadi khusyuk itu kesadaran bahwa kita sedang menghadap Allah dan di hadapan Allah, sehingga batin kita dan lahir kita semua tertuju ke sana. Dan kekhusyuan ini manifestasinya antara lain fisiknya tawaduk atau khudu'. Maka sholat tidak boleh gerak macam-macam selain gerakan-gerakan sholat untuk menunjukkan tawaduk. Sehingga di beberapa kitab fikih yang Syafi'i itu kalau sholat disebut tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali misalnya. Bergerak lebih dari 3 kali ini menunjukkan tidak khudu', tidak tenang, tidak tawaduk. Kalau begitu gerak 1 kali boleh Pak. Iya, gerak apa dulu? Kalau geraknya jijik ya tetap merusak khudu'nya sholat. Misalnya kamu dalam sholat kamu buka mulut lebar-lebar, wah sekali. Tapi jijik kesannya tidak ada sopan-sopannya wong itu di hadapan Allah. Ini namanya tidak khudu'. Jadi khusyuk batinnya, khudu' fisiknya. Ada juga haibah. Haibah itu wow, merasakan kebesarannya Allah. Makanya kalimat-kalimat pindah gerak dalam sholat itu Allahu Akbar, menunjukkan haibah.
dunia ini berganti segala macam peristiwa. Allahu Akbar, menunjukkan kemahabesarannya Allah. Ada juga khauf, khawatir kita banyak dosa, khawatir sholat kita tidak diterima. Ada juga suduk, meluruskan hati, meluruskan niat, dan ikhlas. Loh, ini batinnya sholat. Jadi dasarnya tasawuf itu syariat, tapi syariat juga tidak cuma yang lahir, tapi juga yang batin. Itu tafsir selanjutnya, krono iku sholat munajat al-mu'minin marang pangeran, kola aqimis sholah li dzikrillah. Karena sholat itu adalah munajatnya para mukmin kepada Tuhan, ada firman, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Podo sholat to sira kabeh krana arah iling hudur ana ing ngersane pangeran. Ojo kaya sholate wong mendem. Jangan seperti sholatnya orang mabuk. Badane ngadeg ing dalem masjid, atine mubeng-mubeng ing dalem pasar. Jadi tafsirannya Yai Soleh terhadap latak robus sholah wa antum sukaro, itu jangan sholat kalau batinmu tidak ikut hadir. Kalau batinmu tidak ikut hadir, itu kamu seperti orang mabuk. Badannya berdiri di dalam masjid, tapi hatinya berputar-putar di dalam pasar. Iya benar, sekarang sholatnya ada di dalam masjid jamaah, tapi pikiran dan hatinya tidak ikut ke masjid. Waktu sholat di masjid, pikirannya ada di kantor, pikirannya ada di pasar, pikirannya ada di rumah, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti orang sukaro, seperti orang mabuk. Lisane moco Fatihah, lisan atine caturan ono ing pasar. Mulutnya membaca Fatihah, tapi mulut batinnya ngobrol di pasar. Pikiran dan hatinya masih ramai membahas dunia, padahal sedang membaca Fatihah di hadapan Allah. Mongko ngunu iku ora yuqimunas shalah. Yang seperti itu tidak termasuk mendirikan sholat. Nah, ini salah satu ilustrasi bahwa syariat itu ya harus kita jalani lahir dan batinnya. Termasuk puasa. Kalau teman-teman membuka tafsir Faidur Rahman, ayat puasa yang terkenal sekali itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mirip seperti Imam Ghazali, beliau memberi tafsir puasa itu ya ada lahir, ada batin. Kalau puasa lahir jelas menahan haus, menahan lapar. Tapi puasa batin ada 3 level. Yang pertama puasa kolbu, yang kedua puasa ruh, yang ketiga puasa sir. Puasa kolbu itu berarti diri kita yang mampu untuk menahan diri dari keinginan makan dan minum. Jadi, kalau lahirnya kan kelihatan, tidak makan, tidak minum. Tapi batinnya itu sudah mampu menahan diri. Ini namanya kalau mampu menahan diri itu pingin saja enggak. Jadi ingin makan enggak, ingin minum enggak. Itu berarti kolabnya ikut puasa. Berarti kebalikannya, sebenarnya sih ingin makan, kalau lihat apa-apa ngiler, tapi tetap bisa saya tahan. Nah, ini masih dapat makna lahirnya puasa. Kalau makna batinnya yang paling rendah itu puasa kolbu. Kalau kolbu itu bahkan ingin saja tidak untuk makan dan minum. Ada orang bawa makanan, ada warung buka, enggak kepingin. Ada tulisan hormati orang berpuasa atau tidak, enggak kepingin masuk warung. Nah, berarti sukses.
Tapi yang hanya level lahir saja itu ya pengen. Kalau ada warung buka, waduh baunya, waduh kok banyak orang makan di situ, ada ketertarikan, ada kepinginan. Itu berarti level puasanya masih puasa lahir. Kalau puasa batin, sudah puasa kolbu. Ingin saja enggak, dipameri apapun enggak pengen makan dan minum. Lebih tinggi dari itu namanya puasa ruh. Puasa ruh itu bahkan yang bisa ditahan tidak cuma keinginan makan minum, tapi juga semua keinginan yang sifatnya dosa kecil maupun besar tidak muncul sudah. Nah itu puasa ruh. Kan ada kan yang puasa, tidak pengen makan minum, tapi keinginan-keinginan yang tidak penting, yang dosa masih susah ditahan. Ya benar sih puasa, tapi dari pagi sampai maghrib nonton TV terus. Main HP terus yang tidak ada pentingnya, nonton gambar-gambar kadang-kadang. Nah, itu berarti apa? Tidak bisa menahan diri dari maksiat rohani. Puasanya sah, levelnya sudah bagus batin karena tidak ingin makan minum, tapi belum nyampe level 2 puasa ruh. Menahan diri dari maksiat rohani. Jadi masih suka dosa-dosa kecil, masih suka melakukan maksiat-maksiat, itu berarti levelnya masih belum puasa ruh. Masih sombong, masih riak, nah itu berarti belum puasa ruh. Yang paling tinggi puasa sir. Puasa sir itu bahkan tidak cuma menahan diri dari maksiat, tapi mampu fokus. Hanya Allah saja yang dia perhatikan, yang dia lihat. Ini namanya puasa sir. Kalau pakai terminologinya Imam Ghazali, nanti ada puasanya awam, ada puasanya khawas, dan ada puasa khawasul khawas. Puasa sir ini puasa khawasul khawas. Ini menunjukkan dimensi batinnya puasa. Jadi syariat tadi ya syariat lahir, ya syariat batin. Termasuk, kalau ini saya tidak ambil dari Faidur Rahman tafsir, tapi penjelasan menarik dari kitab tulisan beliau yang judulnya Kitab Manasikul Haji wal Umroh. Kata Kiai Soleh ini saya kutipkan, mungkin menarik. Pada akhir zaman nanti ada 4 golongan yang berangkat haji. Pejabat yang niat haji untuk rekreasi, menghibur hati. Ada saudagar atau orang kaya yang niat haji untuk berdagang. Ada orang fakir yang niat haji untuk menjadi pengemis, mencari uang. Dan ada ulama yang niat haji demi kemasyhuran namanya bisa berkali-kali berangkat ke Mekah. Oh ini sindiran orang yang haji hanya fisiknya saja tapi batinnya tidak ikut haji. Kalau sekarang mungkin tidak cuma haji tapi umroh. Jadi ada orang yang kesana itu hanya untuk plesir, menghibur hati, jalan-jalan rekreasi. Ke Mekahnya 2 minggu, nanti bonusnya ke Hong Kong, ke Singapura, ke Turki, jalan-jalan. Kemudian di Mekah juga yang dipikir jalan-jalannya. Nah ini batinnya ndak ikut haji, ndak ikut umroh. Sindirannya Kiai Soleh. Ada saudagar yang niat haji untuk dagang. Mungkin karena melihat di sana banyak ini peluang dagang ini, kalau di sana bawa sarung dari Indonesia atau bawa rokok dari Indonesia yang banyak, ini bisa laku, bisa dapat uang banyak ini. Ini kalau bawa tempe dari Indonesia misalnya, itu contoh yang ke sana niatnya dagang. Tidak dapat nilai batinnya haji. Atau para ulama yang haji demi nama. Sudah berapa kali saya naik haji? Kalau sekedar ke Mekah saja, umroh sudah bisa tiap bulan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan orang yang fisiknya secara syar'i menjalankan ibadah syariat, tapi batinnya tidak ikut.
Berarti syariatnya juga belum lengkap, belum utuh. Ini pelajaran bagi kita bahwa menjalankan syariat itu dasarnya tasawuf, tapi syariat juga tidak cuma syariat lahir, harus kita perhatikan juga syariat batin. Oke, kalau sudah dasarnya beres, saatnya kita masuk ke ranah jalan tasawufnya. Mari kita lihat misalnya dari Syarah Hikam. Ini kita lihat-lihat sebentar ya, bagaimana gambaran jalan tasawuf menurut Kiai Soleh dalam Syarah Al-Hikam. Di bagian awal dari kitab ini beliau ada kalimat, utawi iki kitab ringkes saking matan Al-Hikam karangane Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ahmad bin Athaillah. Ingsun ngringkes namung sak pertelone, asal supaya gampangke ing ngatasé wong awam, amsal ingsun kelawan sun terjemah kelawan cara Jawa supaya enggal paham wong kang padha ngaji. Jadi kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, ini adalah kitab ringkas dari matan Al-Hikam karya Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Ahmad bin Athaillah. Aku meringkas hanya sepertiganya saja untuk memudahkan orang-orang awam terhadap penjelasanku dengan cara menerjemah menggunakan bahasa Jawa supaya segera paham orang-orang yang mengkaji. Jadi Al-Hikam ini oleh beliau, Yai Soleh, diterjemah hanya sepertiganya saja. Dengan berbagai pertimbangan, insya Allah beliau lebih tahu dengan menggunakan bahasa Jawa demi masyarakat Jawa tempat beliau berdakwah, agar mereka lebih mudah memahaminya. Jadi dari situ nanti terkenallah kitab yang tadi saya sebut, judulnya Matnul Hikam li Sayyidi Syaikh Ahmad Athaillah As-Sakandari. Beliau mensyarahi sekitar 134 bait dari 260 bait aslinya kitab Al-Hikam. Misalnya ini kita lihat ya, cara beliau mensyarahi. Misalnya yang paling awal, nazam paling awal, yang itu kan tentang nasihat Syekh Athaillah untuk kita jangan mengandalkan amal. Syarahnya Yai Soleh, ketahuilah wahai salik, bahwasanya wajib bagi orang mukmin yang shadiq untuk berpegang teguh kepada Allah semata. Yakni jangan sekali-sekali kamu bersandar diri pada selain Allah. Ilmu dan amal ibadahmu tidak bisa dijadikan pengharapan. Jangan pernah sekali-kali membuat keyakinan di dalam hatimu bahwa amal ibadahmu bisa memasukkanmu ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka, serta menjadikan wusul atau sampai kepada Allah. Hal itu benar-benar tidak bisa. Apakah kamu tidak mengetahui kisah pendeta Bal'am bin Ba'urok dan Korun? Yang keduanya adalah ahli ibadah. Korun merupakan ulama Bani Israel, tetapi saat menjadi ajalnya, saat menghadapi ajalnya, keduanya mati dalam keadaan kafir. Jadi ini penjelasan terhadap Al-Hikam
Yang pertama tentang jangan mengandalkan amal. Jadi, ya kita harus mengejar ilmu, mencari ilmu, ya kita harus beramal soleh, tapi ilmu dan amal ini tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan gantungan. Dalam hidup, satu-satunya tempat kita bersandar harus Allah. Ilmu bisa menipu, amal bisa tidak diterima. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu dan amal, hati-hati, keduanya tidak mutlak bisa menyelamatkan kita dan membuat kita wusul pada Allah. Di situ dijelaskan oleh Yai Soleh, opo kamu ndak ngerti? Misalnya ceritanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am ini pendeta zaman Fir'aun. Jadi Bal'am ini agamawan pendukung status quo-nya Fir'aun. Korun, kalau Korun kita ngerti bagaimana beliau konglomerat yang kalau katanya Kiai Soleh awalnya ulama, tapi gara-gara hartanya baik Bal'am maupun Korun nanti akhirnya mati kafir. Bal'am karena ilmunya, Korun karena hartanya, dua-duanya malah celaka. Jadi iya, kita harus bekerja, beramal, kita harus mencari ilmu, tapi ilmu dan amal jangan dijadikan sandaran. Akhirnya baik iman maupun kufur, masuk surga atau masuk neraka, itu semua adalah karunia dan keadilan dari Allah semata. Sama sekali bukan karena ketaatan dan kemaksiatan setiap insan. Yang benar adalah ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi tanda bagi orang yang akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi, kalau ada orang kok rajin sekali cari ilmu, rajin sekali ngaji, ini adalah anugerah dari Allah dan tanda bahwa insya Allah besok dia selamat. Bukan karena ilmunya, tapi karena kesadarannya bahwa ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Karena hidayah yang dibukakan oleh Allah padanya sehingga dia mau untuk menempuh jalan ilmu. Jadi justru kalau ada orang taat, ada orang istiqomah, ada orang rajin ibadah, itu adalah anugerah dari Allah yang menjadi tanda bahwa orang ini nanti akan selamat dan dicintai oleh Allah. Kalau orang bersandar pada amalnya, bersandar pada ilmunya, menunjukkan orang ini merasa bahwa ilmu dan amal itu hasil karyanya sendiri. Sehingga terus dia bergantung pada itu. Kalau orang sadar bahwa ilmu dan amal itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah, hidayah yang diberikan dari Allah pada kita, orang ini tidak akan bersandar pada amal dan ilmunya, tapi langsung sandarannya pada Allah. Jadi rahasianya di situ. Orang yang bersandar pada amal dan ilmu menunjukkan orang yang belum sadar, orang yang masih merasa hebat, merasa dia mampu. Oke, jadi jangan mengandalkan amalmu. Nanti ada cerita dari Kiai Soleh, Al-Kisah, ada cerita seorang laki-laki dari kaum Bani Israel. Orang ini tukang maksiat, julukannya Kholik. Si tukang maksiat yang tiap hari melakukan dosa ini satu ketika di satu tempat duduk bareng seorang abid. Abid ini ahli ibadah dari kaum Bani Israel juga. Kebalikannya, kalau Kholik tadi suka berbuat dosa, kalau abid ini, karena dia ahli ibadah, amalnya banyak. Selalu melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah.
Kalau dalam ceritanya Kiai Soleh bahkan diilustrasikan di atas kepala si Abid ini selalu ada payung. Seolah-olah dia dipayungi terus. Kalau situasinya panas mungkin dia malah dingin. Karena selalu diikuti oleh payung. Keutamaan yang diberikan oleh Allah karena ketekunannya beribadah. Nah, Kholiq ini karena dia duduk dekat dengan seorang abid, terus dia bergumam itu ya, penggerunang dalam batinnya. Aku ini pendosa, dosaku banyak. Sekarang aku duduk jejer seorang abid yang amal baiknya sangat banyak. Sudah tidak apa-apa, semoga aku deket-deket dia, bisa ketularan. Allah sayang padaku, Allah buka hidayah padaku. Nah, jadi dia ini sebenarnya agak grogi, tapi ingin dekat-dekat terus biar dapat hidayah, biar dapat rahmat dari Allah seperti si Abid ini. Sebaliknya, si Abid ini terus merasa, aku ini kan orang abid, ahli ibadah. Sementara yang jejer aku ini seorang Kholiq, ahli maksiat. Opo pantes aku jejer orang-orang kayak gini nih. Akhirnya sama si Abid ini, Kholiq ini ditendang. Biar tidak deket-deket dirinya. Nah, setelah Kholiq ini ditendang, nanti ceritanya Allah memberi wahyu pada salah seorang nabi. Saat itu, wahyunya Allah apa? Perintahkan pada dua orang ini, yakni Abid dan Kholiq, untuk sama-sama memperbanyak amal. Aku telah mengampuni dosa-dosa Kholiq dan menolak amal si Abid. Jadi firman-Nya Allah, wahai Nabi, tolong beritahu Abid dan Kholiq ini, setelah ini silahkan berlomba-lomba beramal kebaikan. Karena dosanya Kholiq sudah diampuni, sebaliknya amalnya Abid ditolak sudah. Jadi skornya sekarang 0-0. Karena kesombongan si Abid tadi. Karena dia mengandalkan amalnya di hadapan Allah. Nanti ceritanya, yang tadi semacam payung tadi, malah akhirnya setelah peristiwa itu pindahlah ke Kholiq. Orang yang semula gemar melakukan perbuatan maksiat. Jadi ini sebenarnya nasihat untuk kita agar hati-hati. Iya, kita memang harus menjalankan kebaikan, mencari ilmu, tapi ilmu dan amal baik itu tidak bisa dijadikan sandaran. Sandaran kita satu-satunya harus dan hanya Allah saja. Ini penjelasan Kiai Soleh dalam Syarah Al-Hikam. Terus, nah selanjutnya bagaimana? Apa kalau gitu nggak usah beramal saja lah Pak, nggak usah berusaha saja lah Pak, pokoknya kita hidupnya dipasrahkan pada Allah saja 100%. Tidak begitu juga. Nanti ada di kaidah selanjutnya dari Al-Hikam ada syarah dari Kiai Soleh begini. Keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha mencari ridho Allah, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab itu, termasuk syahwat nafsu yang samar. Boleh jadi keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab, adalah keinginan nafsu agar engkau dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang zuhud. Dengan demikian, engkau termasuk orang yang tidak mempunyai tata krama kepada Allah, karena engkau tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Engkau menjadi orang yang melampaui kehendak Allah. Adapun tanda bahwa engkau ditempatkan pada makom kasab itu
adalah dengan wujud selamatnya agamamu. Engkau tetap berusaha, tetap melakukan ibadah, sholat berjamaah, mengaji, memperbanyak ketaatan, sekaligus bekerja memenuhi nafkah keluarga. Berubahnya keinginanmu untuk meninggalkan kasab itu termasuk bujuk rayu iblis. Usaha yo harus tetap berusaha, bekerja yo harus tetap bekerja, karena disitulah makom kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita. Jadi yang dosen yo jadilah dosen, yang dagang, daganglah yang serius, yang bertani, bertanilah yang serius, yang pegawai, bekerjalah yang serius penuh amanah. Itulah makom kita. Jangan beralasan mencari ridho Allah, menempuh jalan suluk, terus tanggung jawab, berusaha, tanggung jawab. Kasab ini kita tinggalkan. Katanya Yai Soleh, justru itu bujuk rayunya iblis di situ. Membuat kita menjauh dari tanggung jawab kita untuk berusaha, padahal makom kita masih di situ. Berarti apa? Orang semacam ini, orang yang tidak menerima dengan ketentuannya Allah atas dirinya. Justru dengan menjalankan ketetapan Allah sesuai makom kita, disitulah nanti ridhonya Allah akan datang. Ya sholat, ya ibadah, ya mendekat ke Allah, tapi tetap memenuhi nafkah keluarga, tetap berusaha, tetap bekerja. Itulah fitrah hidup di dunia ini. Wong kita ini ya Abdullah, ya Khalifatullah. Tugas kita memang menjadi hambanya Allah, tapi sekaligus kita bertanggung jawab mengelola alam semesta. Meskipun seperti tadi yang di atas, jangan mengandalkan amal, mengandalkan kerja, mengandalkan ilmu. Pasrahkan semuanya pada Allah. Cari ilmu sedalam-dalamnya, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah. Bekerja seserius mungkin, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah sambil tetap dekat, mendekat kepada Allah. Oke, terus jadi dasarnya itu tadi dari Al-Hikam. Kita lanjutkan, kita cari mutiara-mutiara sedikit-sedikit dari syarah Al-Hikam. Jalan seorang sufi menurut Kiai Soleh kalau dalam syarah Al-Hikam ada dua. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Jadi teman-teman yang sudah nawa itu ingin tirakatan, ingin lebih dekat kepada Allah, katanya Kiai Soleh, tempuhlah dua jalan. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Riyadhah ada 4 sarannya Kiai Soleh. Yang pertama, tahan melek. Tahan melek itu tahan menyedikitkan tidur. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar. Yang ketiga, menyedikitkan bicara. Yang keempat, menyedikitkan campur dengan orang lain. Jadi riyadhah yang kita lakukan menurut Kiai Soleh bisa didukung oleh 4 kebiasaan ini. Sedikit tidur sehingga lebih banyak waktu terjaga. Ya tentunya waktu kita tidak tidur kita gunakan untuk zikir, munajat, dekat dengan Allah. Anugerah dari Allah kalau kita kuat tidur sedikit. Banyak orang sekarang yang susah tidur ya. Anggap saja itu anugerah dari Allah untuk memperbanyak zikir, munajat, wirid, mendekat pada Allah. Karena di antara jalan riyadhah ini, kalau terlalu banyak tidur, ya porsi untuk asyik berdua dengan Allah jadinya juga berkurang.
Karena waktu kita kan sudah terpotong banyak untuk makan, untuk bekerja, untuk macam-macam. Kalau tidurnya juga terlalu banyak, ya waktunya terpotong banyak. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar, banyak puasa. Banyak puasa punya manfaat, daya tahan spiritual kita kuat. Karena puasa itu melatih menahan diri. Orang yang gemar puasa itu biasanya mudah menahan nafsunya. Dan ini memudahkan jalan dalam riyadhah. Ditahan melek, tahan lapar. Yang ketiga, tidak banyak ngomong, mengurangi pembicaraan. Kalau hari ini mungkin ditambah mengurangi ngobrol lewat WA, lewat Facebook, lewat medsos. Jadi menghindari yang tidak penting, yang tidak perlu. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Terlalu banyak posting, pada saatnya ada 1-2 yang keliru. Kadang-kadang kan kita saking semangatin nulis WA-an, Facebook-an, posting, kadang-kadang ada yang typo, kadang-kadang ada yang salah ruang, kadang-kadang itu karena kita terlalu banyak. Tahan bisu, menghindari pembicaraan yang tidak penting. Yang keempat, tahan berpisah dengan manusia. Maksudnya memperbanyak kebersamaan dengan Allah dalam rangka menyegarkan jiwa, dalam rangka mengheningkan batin. Karena kalau terus-terusan kita terjun ke tengah keramaian, itu biasanya susah untuk menemukan keheningan. Cari waktu untuk kita berdua dengan Allah saja. Mungkin lewat ibadah, mungkin lewat doa, mungkin lewat munajat, mungkin lewat zikir, lewat tafakur, monggo. Dan tidak harus malam hari. Setiap orang silahkan mengambil strategi sendiri-sendiri. Gimana caranya untuk lebih banyak kholwat tapi bersama Allah. Jalan pertama itu riyadhah. Yang kedua adalah jalan warok. Riyadhah itu unsur aktifnya, kalau warok ini unsur pasifnya. Unsur pasifnya apa warok itu? Kalau menurut Kiai Soleh ada 4. Ini sama dengan pandangannya Imam Ghazali. Jadi warok itu ada warok udul atau warok adil, ada warok solihin, ada warok muttaqin, ada warok siddiqin. Warok adil itu orang yang menjaga kesucian dirinya dari melakukan yang diharamkan oleh syariat. Ini warok adil. Jadi adil. Kalau memang haram, kita menjaga diri tidak nabrak itu. Ini minimal. Jadi orang yang warok adil saja tidak bisa ya, masih harus berusaha belajar lagi untuk menjalankan syariat. Karena ini batas minimalnya itu adil. Yang haram jangan ditabrak. Nah, ada level 2. Level 2 ini warok solihin. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini tidak cuma menjaga diri dari yang haram, tapi yang menjurus ke arah haram juga tidak. Ini namanya orang-orang soleh. Saya tidak mau ke sana. Kalau saya ke sana itu biasanya terus ngomong orang lain, menghibah, memfitnah. Mending saya tidak usah ke sana deh. Ini orang-orang solihin. Segala yang menjurus ke arah haram dia tinggalkan. Ada lagi warok muttaqin. Warok muttaqin ini orang yang menghindari sesuatu, meninggalkan sesuatu. Sebenarnya sih masih syubhat.
Apa halal, apa haram ya nggak tahu. Tapi khawatir saja kalau memang itu nanti haram. Jadi ini namanya warok muttaqin. Bagi orang biasa ini sebenarnya masih mubah saja, boleh saja. Wong ya ndak jelas haram apa halal apa makruh. Nah, kalau bahasa agama namanya syubhat. Orang muttaqin ini bahkan yang syubhat sekalipun dia tinggalkan. Karena khawatir nanti Allah ndak suka. Karena khawatir kalau nanti ternyata memang haram. Nah, ini orang-orang muttaqin. Mirip dengan yang sholihin tadi. Nah, ada juga warok siddiqin. Warok siddiqin ini, kalau tadi kan yang muttaqin, yang syubhat. Kalau ini sebenarnya halal. Tapi sedikit-sedikit ada potensi jangan-jangan tercampur yang haram. Maka dia tinggalkan. Di situ ada contoh, misalnya minum air yang disedekahkan orang yang tempat kerjanya penuh kecurangan. Misalnya orang yang kerjanya di tempat yang banyak korupsinya. Kok yontilalah dia pas kita haus ngasih kita air. Ini kalau orang siddiqin, hati-hati. Janganlah nanti jangan-jangan tergelincir pada kecampur dengan yang haram. Misalnya pejabat atau pegawai dapat mobil dinas. Ini diberi mobil kan kepentingannya untuk kepentingan dinas. Nah, kalau orang-orang siddiqin ini, yang warok siddiqin ini, mending sudahlah mobilnya ditaruh kantor saja. Ya dipakai kalau waktu kerja di kantor, pasti kepentingan kantor. Kalau di rumah khawatir kecampur dengan kepentingan-kepentingan rumah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan banyak cerita-cerita seperti ini. Lagi kerja di kantor, pakai lampu kantor, tiba-tiba istrinya datang, lampunya dimatiin. Karena khawatir wong ini lampu dibayar oleh pajaknya negara untuk kepentingan negara. Kalau istri saya datang pasti kepentingan keluarga, kepentingan pribadi. Maka lampunya dimatikan. Nah, ini jenis orang-orang siddiqin. Menjaga diri. Nah, saya tidak tahu teman-teman ada di level kewaroan yang mana. Ya paling tidak yang paling bawah, yang adil itu harus kita jalankan. Jangan sampai nabrak yang haram. Syukur bisa naik sholihin, bisa naik muttaqin, bisa naik siddiqin. Ini dimensi pasifnya. Yang aktif tadi ya lakukan riadoh-riadoh, latihan-latihan. 2 jalan sufi.